pengertian sel. Apa itu sel? Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Secara struktural, sel merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan, namun tidak dapat dibagi-bagi lagi. Sel berasal dari bahasa Latin cella yang berarti ruangan kecil. Sel merupakan suatu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan protoplasma. Secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan lalu membentuk organisme. Sebagian besar, ukuran sel berdiameter antara 1 mikrometer sampai 100 mikrometer, sehingga hanya terlihat dengan mikroskopik. Robert Hooke pertama kali mendeskripsikan dan menamai sel pada tahun 1665. Ia melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus yang ternyata di dalamnya terdapat ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Dia melakukan pengamatan tersebut dengan menggunakan mikroskop yang memiliki perbesaran 30 kali. Ia juga menyebutkan istilah sel, yaitu selulae yang berarti ruangan kecil yang kosong. Struktur dan fungsi sel. Sel terdiri atas organel-organel sel yang memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi ini sangat spesifik dan menunjang aktivitas di dalam sel. Fraksionasi sel adalah teknik untuk mempelajari struktur dan fungsi sel, memisahkan organel-organel utama sel agar fungsinya dapat dipelajari. Secara umum, teknik ini melibatkan homogenisasi, yaitu pemindahan sel secara halus, dan sentrifugasi, yaitu pemisahan komponen-komponen sel oleh gaya sentrifugal. Alat yang digunakan untuk memfraksionasi sel adalah sentrifuge. Secara umum, sel terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel ini dibedakan berdasarkan lokasi DNA-nya. Selanjutnya ada sel prokariotik atau prokariotik sel. Berasal dari bahasa Yunani yang pro artinya sebelum dan karion yang artinya inti. Jadi sel prokariotik ini belum memiliki nukleus atau inti sel. Sel prokariotik ini juga tidak memiliki membran inti, sehingga sel tipe ini tidak memiliki organel yang dibatasi oleh sistem membran. Contohnya, bakteri Bacillus coagulans, bakteri E. coli, dan ganggang biru. Selanjutnya ada sel eukariotik. Berasal dari bahasa Yunani yang eu artinya sebenarnya dan karyon yang artinya inti. Jadi sel eukariotik ini sudah memiliki nukleus. Diameter sel eukariotik ini biasanya 10 mikrometer sampai 100 mikrometer. 10 kali lebih besar daripada bakteri. Kebanyakan organel dibatasi oleh satu lapis membran, namun ada pula yang dibatasi oleh dua membran, misalnya nukleus. Sel eukariotik dan sel prokariotik memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama terletak dari DNA-nya. Lokasi DNA sel prokariotik itu sebagian besar berada dalam nukleus yang dibatasi membran ganda. Dan kalau sel eukariotik itu terkonsentrasi di wilayah yang tidak diselubungi oleh membran, yang disebut nukleoid. Ukuran sel prokariotik itu berdiameter 1-5 mikrometer, sedangkan sel eukariot itu berdiameter 10-100 mikrometer. Selanjutnya ada organel sel eukariotik. Yang pertama ada membran. Membran sel yang membatasi sel disebut sebagai membran plasma. Berfungsi sebagai rintangan selektif yang memungkinkan aliran oksigen, nutrien, dan limbah yang cukup untuk melayani seluruh volume sel. Membran sel juga berperan dalam sintesis ATP, pensinyalan sel, dan adhesi sel. Yang kedua ada nukleus. Nukleus diselubungi oleh selubung nukleus yang berfungsi untuk memisahkan isi nukleus dari sitoplasma. Diameternya rata-rata 5 mikrometer. Sel memiliki satu nukleus, namun ada pula yang memiliki banyak nukleus dan ada pula yang tidak memiliki nukleus. Nukleus berfungsi untuk meregulasi lalu lintas materi keluar masuk nukleus. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom tersusun atas berbagai jenis protein dan sejumlah molekul RNA. Ribosom berfungsi sebagai tempat pembuatan protein. Beberapa ribosom ditemukan tersebar di sitoplasma yang disebut ribosom bebas, dan yang lain yang melekat pada retikulum endoplasma disebut ribosom terikat. Selanjutnya ada sistem endomembran. Sistem
Endomembran ini dihubungkan melalui sambungan fisik langsung atau melalui transfer antar segmen membran dalam bentuk vesikel. Berfungsi untuk sintesis dan modifikasi protein, serta sintesis lipid dan penetralan beberapa jenis racun. Sistem endomembran ini mencakup selaput nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan vakuola. Selanjutnya ada retikulum endoplasma yang biasa disingkat RE. RE merupakan labirin membran yang berjumlah sangat banyak dalam sel eukariotik. RE ini terdiri dari jaringan tubula dan gelembung membran yang disebut sistern. Membran RE memisahkan ruangan internal yaitu ruang sisternal dari sitosol. RE itu dibagi menjadi dua, yaitu RE halus dan RE kasar. RE halus berfungsi dalam proses metabolisme, dan RE kasar berfungsi membuat protein sekretoris. Selanjutnya ada badan Golgi, tersusun atas setumpuk kantong pipih dari membran yang disebut sisterna dan memiliki polaritas. Dia memiliki fungsi memodifikasi protein, karbohidrat pada protein, dan fosfolipid. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom itu hanya berada pada sel hewan. Ia merupakan vesikel yang memuat lebih dari 30 jenis enzim hidrolitik untuk menguraikan berbagai molekul kompleks. Lisosom merupakan organel yang berfungsi sebagai pencernaan sel. Selain itu, lisosom juga mempunyai peran penting dalam pencernaan intrasel, eksositosis, autofagi, dan autolisis. Pencernaan intrasel itu maksudnya mencerna materi yang diambil secara fagositosis. Kalau eksositosis, pembebasan sekret keluar sel. Dan kalau autofagi, penghancuran organel sel yang sudah rusak. Dan autolisis, penghancuran diri sel dengan cara melepaskan enzim pencerna dari dalam lisosom ke dalam sel. Berikutnya ada vakuola. Vakuola merupakan vesikel besar yang dibatasi membran besar dalam tumbuhan. Berfungsi untuk mencerna, menyimpan makanan, dan menjaga keseimbangan air dalam sel. Mitokondria. Mitokondria dibatasi oleh membran ganda. Membran dalam memiliki pelipatan ke dalam atau krista. Mitokondria merupakan organel yang berfungsi sebagai tempat respirasi seluler. Dengan kata lain, organel ini sebagai tempat untuk pembentukan ATP sebagai sumber energi sel. Mitokondria mengubah nutrisi makanan menjadi energi dalam bentuk ATP. Kloroplas. Kloroplas dikelilingi stroma cair yang mengandung tilakoid bermembran yang bertumpuk menjadi grana. Kloroplas hanya dapat ditemukan pada sel tumbuhan. Kloroplas sebagai tempat terjadinya fotosintesis dalam tumbuhan. Kloroplas ini mengubah energi surya menjadi energi kimia. Kloroplas mengandung klorofil pigmen hijau yang berperan dalam proses fotosintesis. Bedanya dengan mitokondria yang sama-sama mengubah energi, kalau mitokondria itu dapat mengubah nutrisi makanan menjadi energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya ada peroksisom. Peroksisom ini ialah ruangan metabolisme khusus yang dilingkupi oleh membran tunggal. Bentuk peroksisom ini agak bulat. Peroksisom juga mengandung enzim yang menghasilkan hidrogen peroksida atau H2O2 yang diubah menjadi air oleh enzim-enzim lain dan dapat menawarkan racun. Selanjutnya ada sentrosom dengan sentriol. Sentrosom ini hanya ada pada sel hewan. Sentrosom ini adalah organel yang berfungsi sebagai pusat pengorganisasian mikrotubulus utama untuk sel hewan. Satu sentrosom memiliki 2 sentriol. Selanjutnya ada sitoskeleton. Sitoskeleton adalah jejaring serat yang mengorganisasi struktur dan aktivitas dalam sel. Fungsi sitoskeleton ini adalah penyokongan struktural bagi sel dan dalam motilitas serta penyampaian sinyal. Sitoskeleton ini juga mempunyai komponen. Komponen sitoskeleton ini ada 3. Yang pertama adalah mikrotubulus atau polimer tubulin. Strukturnya itu tabung berongga dinding terdiri dari 13 kolom molekul tubulin. Diameternya kurang lebih 25 nanometer dengan lumen 15 nanometer. Subunit proteinnya tubulin, dimer yang terdiri dari alfa tubulin dan beta tubulin. Fungsi utamanya untuk memberi bentuk sel, pergerakan kromosom dalam pembelahan sel, pergerakan organel, dan motilitas sel.
Yang kedua ada mikrofilamen atau filamen aktif. Strukturnya itu dua untai aktin yang teranyam, masing-masing merupakan subunit polimer aktin, dengan diameter 7 nanometer. Subunit proteinnya hanya aktin. Fungsi utamanya untuk mempertahankan bentuk sel, kontraksi otot, dan motilitas sel pada pseudopodia. Yang ketiga ada filamen intermediat. Strukturnya itu protein fibrosa atau berserat yang sangat menggumpal menjadi kabel yang lebih tebal. Diameternya 8-12 nanometer. Salah satu dari protein berbeda dari famili keratin bergantung pada tipe sel. Fungsi utamanya mempertahankan bentuk sel, tambatan nukleus dan organel tertentu lain, dan pembentukan lamina nukleus. Ini adalah gambar komponen sitoskeleton, yang A untuk mikrotubulus, yang B untuk mikrofilamen, dan yang C untuk filamen intermediat. Selanjutnya ada komponen ekstraseluler dan hubungan antar sel yang membantu mengkoordinasi aktivitas seluler. Yang pertama ada dinding sel tumbuhan. Dinding sel tumbuhan ini hanya terdapat pada sel tumbuhan, terbuat dari serat selulosa yang tertanam dalam polisakarida lain dan protein. Berfungsi untuk melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuknya, dan mencegah pengambilan air secara berlebihan. Yang kedua adalah matriks ekstraselular atau mes sel hewan. Mes ini hanya ada pada sel hewan, sebagai pengganti dinding sel pada tumbuhan. Penyusun utama mes adalah glikoprotein yang disekresikan oleh sel, berfungsi dalam penyokongan, adhesi, pergerakan, dan regulasi. Yang ketiga ada plasmodesma pada sel tumbuhan. Tumbuhan ini memiliki plasmodesma sebagai sambungan antar sel yang menembus dinding-dinding sel yang bersebelahan, berfungsi sebagai tempat pertukaran zat dan pertukaran gas antar sel. Yang terakhir ada sambungan antar sel dalam jaringan hewan. Sambungan ini ada 3. Yang pertama, sambungan ketat berfungsi untuk membentuk segel kontinu di sekeliling sel, mencegah kebocoran cairan ekstraselular melintasi lapisan sel epitel. Kedua, ada desmosom, berfungsi seperti sekrup yang menyambungkan sel-sel menjadi lembaran-lembaran kuat. Yang ketiga, ada sambungan celah, berfungsi untuk menyediakan saluran sitoplasmik dari suatu sel ke sel yang bersebelahan. Fungsi sel. Sel memiliki 2 fungsi. Yang pertama sebagai metabolisme, yang kedua sebagai komunikasi sel. Metabolisme yang terjadi dalam sel dapat berubah reaksi katabolik dan reaksi anabolik. Kalau reaksi katabolik itu perombakan senyawa kimia untuk menghasilkan energi maupun untuk dijadikan bahan pembentukan senyawa lain. Dan reaksi anabolik yaitu reaksi penyusunan komponen sel. Yang kedua, komunikasi sel, yaitu menerima dan mengirimkan sinyal dari dan kepada sel lain, menentukan interaksi antar organisme uniseluler, serta mengatur fungsi dan perkembangan tubuh. Organisme multiseluler terjadi dari proses transfer sinyal antar sel dalam bentuk molekul dan transduksi sinyal di dalam sel target ke molekul yang menghasilkan respon sel. Selanjutnya ada membran sel. Membran sel adalah fitur universal yang dimiliki semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma, yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel guna melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Selanjutnya ada struktur membran sel. Ada 3 teori yang memperkenalkan tentang struktur membran sel. Yang pertama ada Gortel dan Grendel pada tahun 1925. Dia memperkenalkan bahwa membran berupa struktur yang membatasi sel, terdiri atas lipid yang mengandung gugus polar dan gugus yang bersifat hidrofob yang tidak dapat larut dalam air tetapi dapat larut dalam minyak. Yang kedua, gugus polar ini mengarah ke bagian luar dari bilayer, sedangkan gugus hidrofob rantai asam lemak berada di bagian tengah dari lipid bilayer. Yang kedua, ada teori dari Dawson dan Danieli pada tahun 1954.
Ia memperkenalkan membran merupakan struktur lipid bilayer yang disisipi dengan protein globular yang melintasi membran dan terdapat pula protein di permukaan luar dan dalam membran. Yang ketiga, ada teori dari Singer dan Nicholson pada tahun 1972. Teori ini disebut dengan model mozaik fluida. Model ini memecahkan dasar baru dengan dalil atau sasaran yang meyakinkan bahwa protein terpancang secara langsung pada membran bilayer. Matriks fosfolipid terdiri atas dua lapisan, dan di dalamnya terdiri dua tipe protein, yaitu protein perifer yang dapat bereaksi dan dapat larut dalam air, dan protein integral yang sukar berikatan dan sukar larut dalam air. Selanjutnya ada komponen kimia membran sel. Membran sel tersusun atas lipida dan protein. Yang pertama kita akan bahas lipid atau lipida. Membran sel terdiri dari 3 kelas lipid amfipatik. Yang pertama fosfolipida, glikolipid, dan kolesterol. Jumlah dari masing-masing tergantung pada jenis sel, tetapi dalam sebagian besar kasus, fosfolipid yang paling berlimpah. Yang pertama ada fosfolipid. Molekul fosfolipid terdiri dari dua bagian, yaitu kepala dan ekor. Bagian kepala memiliki muatan positif dan negatif, serta bagian ekor tanpa muatan. Fosfolipid ini digolongkan sebagai lipid amfipatik. Yang kedua ada kolesterol. Kolesterol pada membran berfungsi untuk mengatur fluiditas dan stabilitas membran, serta mencegah asam lemak lebih merapat dan mengkristal dengan meningkatkan suhu pretransisi. Yang ketiga dari lipid ada glikolipid. Glikolipid yaitu molekul lipid yang mengandung karbohidrat, biasanya sederhana seperti galaktosa atau glukosa. Istilah glikolipid biasanya dipakai untuk lipid yang mengandung satuan gula tapi tidak mengandung satuan fosfor. Yang kedua dari komponen membran ada protein. Protein itu sebagai kunci dari membran secara keseluruhan. Protein ini berguna terutama dalam transportasi bahan kimia dan sistem informasi di seluruh membran. Terdapat 4 kelompok protein. Yang pertama ada protein periferal, protein integral, protein transmembran, dan protein yang berikatan dengan lipid. Protein periferal itu dapat ditemukan di dalam atau di luar permukaan membran. Yang kedua, protein integral dapat ditemukan di antara membran dan memiliki daerah hidrofobik yang menempel di antara membran serta daerah hidrofilik yang menonjol dari permukaan bilayer, berfungsi untuk memasukkan zat-zat yang ukurannya lebih besar. Ketiga, ada protein transmembran. Protein ini terintegrasi pada lapisan lipid dan menembus dua lapisan lipid. Bersifat amfipatik, mempunyai sekuen helix protein hidrofobik, menembus lapisan lipida, dan untaian asam amino hidrofilik. Banyak diantaranya merupakan glikoprotein. Yang terakhir ada protein yang berikatan dengan lipid. Dapat ditemukan di luar membran lipid pada ekstraselular. Fungsinya yaitu 1. Ada pembawa carrier, kedua menerima sinyal hormonal, ketiga meneruskan isyarat tersebut ke bagian sel ke sel yang lainnya, keempat sebagai pangkal pengikat komponen-komponen sitoskeleton dengan senyawa-senyawa ekstraseluler. Yang terakhir dari komponen membran ada karbohidrat. Karbohidrat pada membran sel terdapat dalam bentuk yang berikatan dengan lipid atau protein. Selain itu terdapat juga pada permukaan sel dan berfungsi dalam interaksi sel dan sekitarnya. Karbohidrat memiliki peran penting. Yang pertama sistem kekebalan dan kedua pengenalan sel. Dalam sistem kekebalan, karbohidrat bertanggung jawab terhadap kekhasan sifat antigenis membran sel. Sifat antigenis ini berkaitan dengan sistem imun tubuh dan kemampuannya membedakan sel sendiri dari sel asing. Yang kedua, pengenalan sel. Karbohidrat mampu membedakan sel yang satu dengan sel yang lainnya.
penting pada perkembangan jaringan dan organ, dasar pada penolakan sel asing oleh sistem imun. Oke, selanjutnya adalah struktur membran menghasilkan permeabilitas selektif. Lalu lintas molekul kecil dan ion secara terus-menerus melintasi membran plasma dalam dua arah. Walaupun lalu lintas melalui membran berlangsung ekstensif, membran sel akan bersifat permeabel selektif dan zat-zat tidak melintasi penghalang itu secara bebas. Nah, maksudnya itu gimana? Kita ambil salah satu contoh adalah pertukaran kimiawi antara sel otot dan cairan sel ekstravaskular. Gula, asam amino, dan berbagai nutrien itu akan masuk dalam sel, sementara zat-zat buangan metabolik yang lain itu akan meninggalkan sel. Nah, selnya itu akan mengambil oksigen untuk digunakan dalam respirasi selulernya dan akan membuang karbon dioksida. Selain itu, sel juga akan meregulasi konsentrasi ion-ion organik seluler, misal Na+, K+, Ca2+, dan Cl-. Caranya gimana? Dia akan mengolang-alikkan ion-ion tersebut melintasi membran plasma. Nah, jadi walaupun lalu lintas itu berlangsungnya ekstensif, tetapi sel akan tetap bersifat permeabel selektif dan zat-zat tidak akan melintasi penghalang itu secara bebas. Nah, sel itu mampu juga mengambil berbagai macam molekul yang kecil dan ion sambil menolak zat lainnya, terlebih saat zat bergerak melintasi membran dengan kecepatan yang berbeda-beda. Permeabilitas lapisan ganda lipid. Di sini ada molekul-molekul nonpolar, misalkan hidrokarbon, karbon dioksida, dan oksigen yang bersifat hidrofobik. Nah, hidrokarbon, karbon dioksida, dan oksigen ini kan sifatnya hidrofobik ya. Jadi dia dapat larut nih di dalam lapisan ganda lipid membran dan dapat melintas dengan mudah tanpa bantuan protein membran. Akan tetapi, inti dari hidrofobik membran akan menghalangi ion dan molekul polar yang sifatnya hidrofilik. Terus, untuk melintas langsung nih melalui membran, molekul polar itu seperti glukosa dan gula hanya bisa lewat dengan lambat melalui lapisan ganda lipid. Bahkan, air saja yang molekul polarnya amat kecil tidak dapat menyeberang itu dengan cepat. Nah, atom atau molekul yang bermuatan beserta selimut air yang mengelilinginya lebih sulit lagi nih untuk menembus lapisan hidrofobik membran. Terlebih lagi, lapisan ganda lipid hanyalah salah satu aspek dari sistem penjagaan yang menyebabkan sel itu bersifat permeabel selektif. Jadi, sel itu kan ada penjaganya tuh. Jadi, biar dia tetap bersifat permeabel selektif, dia dijaga dikelilingi oleh lapisan ganda lipid biar bisa menahan molekul polar yang bersifat hidrofilik tadi. Nah, protein itu yang tertanam dalam membran memainkan peran kunci dalam meregulasi transport. Selanjutnya, transport pasif adalah difusi zat melintasi membran tanpa mengeluarkan energi. Nah, jadi difusi itu adalah salah satu hasil dari tipe energi yang dimiliki molekul. Nah, tipe energinya itu adalah thermal motion atau panas. Panas lah ya dalam bahasa Indonesianya. Nah, difusi sendiri itu adalah perpindahan molekul sedemikian rupa sehingga menyebar secara merata pada tempat-tempat yang kosong. Bisa dilihat di dalam PPT, di situ ada gambar contoh dari difusi, di mana kita anggap saja yang bulat-bulat kuning itu adalah larutan berwarna dan di sini ada air ya. Di tengah-tengahnya itu ya, ada garis, itu kita anggap sebagai membran. Nah, membran yang memiliki pori-pori mikroskopik dan tentunya bersifat permeabel. Nah, tiap molekul zat warna ini yang bulat-bulat ini, dia akan bergerak tuh secara random, bisa dilihat. Dia akan bergerak secara random dan molekul tersebut akan bergerak menembus membran menuju ke sisi-sisi air. Nah, molekul tersebut akan terus menyebar menembus membran hingga kedua jenis larutan itu mempunyai konsentrasi molekul yang sama. Ketika level tersebut tercapai, bisa dilihat di sini, levelnya sudah sama.
levelnya sudah sama, maka akan terjadi keseimbangan dinamis, di mana molekul zat warna menyeberangi membran dengan kecepatan serupa setiap detiknya dari dua arah berlawanan. Nih, ada dua arah berlawanan kan, sehingga dia dinamis tuh. Nah, dalam kondisi tidak ada kekuatan lain, maksudnya tidak ada yang campur lah. Jadi di sini cuma ada zat murni tadi yang bulat-bulat kuning dan air gitu. Nah, jadi bisa dikatakan adalah suatu substansi akan berdifusi dari kondisi yang memiliki konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi yang lebih rendah. Atau dengan kata lain itu, tiap-tiap substansinya itu akan berdifusi menuju konsentrasi yang lebih rendah. Maksudnya menuju gradien konsentrasi yang lebih rendah. Nah, difusi ini adalah proses spontan ya. Jadi dia tidak membutuhkan tambahan energi atau masukan energi. Jadi suatu substansi itu akan berdifusi atas konsentrasinya sendiri dan tidak dipengaruhi oleh konsentrasi substansi lain. Nah, karena difusi suatu substansi yang menembus membran tidak menggunakan energi dalam proses tersebut, maka bisa dikatakan dia adalah transport pasif. Nah, jadi itulah kenapa bisa dibilang transport pasif. Efek osmosis terhadap kesetimbangan air. Nah, kan tadi kita sudah mengetahui yang namanya transport pasif, di mana difusi zat disebut melintasi membran biologis yang tidak perlu memakai energi. Nah, kalau osmosis ini adalah difusi air yang melintasi membran permeabel yang aktif. Nah, jadi di sini ada dua efek. Yang pertama pada sel yang tidak berdinding dan pada sel yang berdinding. Pada sel yang tidak berdinding, osmosis ini efeknya ada di sel hewan, di mana jika suatu sel tanpa dinding direndam di dalam lingkungan yang isotonik terhadap sel, maka tidak akan ada pergerakan air yang melintasi membran plasma. Nah, karena air itu melintasi membran, namun lajunya yang sama dari kedua arah, sehingga volume sel hewan tersebut akan stabil. Misalkan arah dari kanan dan arah dari kiri bertemu di membran, dia akan tabrakan dong, otomatis bukan tabrakan, istilahnya kayak menyatu gitulah, dan dia akan stabil gitu. Tapi bagaimana jika di dalam larutan yang hipertonik terhadap sel? Jika di dalam larutan yang hipertonik terhadap sel, sel akan kehilangan air. Maksudnya air itu akan keluar atau dia akan ke lingkungan gitu, pergi dia dari dalam sel. Dan sel akan mengerut serta mati. Sedangkan jika kita menempatkan sel di dalam larutan yang hipotonik terhadap sel, maka terbalik, air yang dari luar akan memasuki sel lebih cepat. Tapi yang di dalamnya itu dia akan mengeluarkan air tetapi sangat lambat gitu. Sehingga membuat sel akan membengkak. Karena seiring dimasukkannya air dari luar terus secara cepat ke dalam sementara dikeluarkan lambat, maka selnya itu akan membengkak dan akan meletus. Nah, peristiwa meletusnya ini disebut dengan lisis. Selanjutnya, keseimbangan pada sel yang berdinding. Nah, sel yang berdinding ini ada pada seperti sel tumbuhan. Pada larutan hipotonis, sel tumbuhan ini dinding yang relatif tak elastis akan mengembang hanya sampai batas tertentu. Sebelum dia memberikan tekanan balik pada sel yang melawan pengambilan air lebih lanjut. Nah, pada titik itu selnya itu bersifat turgid atau kaku. Jadi jika berada di lingkungan yang isotonik, maka tidak ada kecenderungan air untuk masuk sehingga sel menjadi lembek. Tetapi jika sel tumbuhan ini ada pada larutan yang hipertonik terhadap sel, maka sel yang berdinding ini akan kehilangan air keluar dan selnya akan menyusut. Ketika sel
tumbuhan mengkerut, maka membran plasmanya ini akan terlepas dari dinding sel. Nah, peristiwa membran plasma terlepas dari dinding sel itu kita sebut atau yang dikenal adalah plasmolisis. Selanjutnya adalah difusi terfasilitasi transportasi pasif dibantu oleh protein. Nah, bisa dilihat di dalam gambar PowerPoint itu ada dua ya, ada atas dan bawah. Yang atas itu adalah dia mempunyai saluran air. Yang di tengah-tengah itu tuh yang ada molekul di tengah. Nah, itu saluran air. Nah, saluran protein ini memiliki saluran melalui air yang mana molekul atau zat terlarut spesifik bisa lewat nih. Sementara yang di bawah yaitu adalah difusinya dibantu oleh protein pembawa. Jadi di sini ada protein pembawa yang bergantian di antara dua bentuk ini nih, di tengah-tengah ini yang membelah. Dia akan menggerakkan zat terlarut melintasi membran selama perubahan bentuk. Jadi dia dibantu oleh protein pembawa. Transport aktif menggunakan energi untuk menggerakkan zat terlarut melawan gradiennya. Nah, jadi transport aktif ini memerlukan energi untuk membawa molekul dari satu sisi membran ke satu sisi membran yang lainnya. Nah, transport aktif ini juga memerlukan protein membran yang berperan sebagai pembawa atau kendaraan untuk melewati membran. Transport aktif itu terjadi dengan cara membawa molekul melawan gradien konsentrasi. Artinya, kenapa dia dibilang melawan gradien konsentrasi? Karena transport molekul itu terjadi dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, transport aktif ini dibedakan menjadi dua tipe. Tipe yang pertama adalah pompa ion. Pompa ion ini adalah transport ion melewati membran plasma yang melawan gradien konsentrasi. Nah, semua sel memiliki perbedaan energi potensial listrik antara sitoplasma dan lingkungan sekitarnya. Bisa dilihat dalam gambar tersebut ada Na+, K+, ATP, serta keaktifan protein pembawa yang akan memompa Na+ keluar dan K+ masuk dalam sel. Nah, tadi kan sudah dijelasin bahwa semua sel memiliki perbedaan energi potensial listrik antara sitoplasma dan lingkungan sekitarnya. Nah, itu disebutnya sebagai potensial membran. Nah, potensial membran ini dia akan bertindak seperti sebuah bakteri, yaitu sebagai sumber energi yang mempengaruhi transport ion masuk dan keluar pada pompa ion ini. Jadi sebagai contoh ya, ada dibandingkan lingkungan sekitarnya, ini sel hewan memiliki konsentrasi ion K+ lebih tinggi dan konsentrasi ion Na+ lebih rendah. Sehingga membran plasma mempertahankan konsentrasi ion dalam sel dengan memompa Na+-nya keluar dan K+-nya masuk ke dalam sel. Yang kedua ada yang namanya kotransport, transport serentak oleh protein membran. Kotransport adalah transport suatu zat yang mengaktifkan transport zat lain melewati membran plasma. Nah, kotransport ini dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya symport dan antiport. Symport itu adalah apabila kedua jenis zat memiliki arah pergerakan yang sama. Dan antiport adalah apabila arahnya kedua jenis zat itu memiliki arah yang pergerakannya berlawanan. Contoh mekanisme dari kotransport adalah pompa potasium dan sodium. Selanjutnya adalah transport massal melintasi membran plasma terjadi melalui eksositosis dan endositosis. Eksositosis merupakan pengeluaran partikel padat atau tetes cairan melalui membran sel. Misalnya, sel kelenjar yang mengeluarkan atau menyekresi enzim pencernaan dilakukan oleh lisosom. Lalu endositosis. Endositosis merupakan proses pemasukan partikel padat atau tetes cairan melalui membran sel. Endositosis ini dilakukan dengan cara invaginasi
Apa itu invaginasi? Invaginasi atau pelekukan ke dalam membran sel untuk membungkus partikel atau cairan dari lingkungan luar. Partikel atau cairan tersebut terbungkus dalam suatu vakuola makanan. Lalu ada endositosis, dibedakan menjadi fagositosis dan pinositosis. Nah, fagositosis sendiri adalah proses seluler dari fagosit dan protista yang menggulung partikel padat dengan membran sel dan membentuk fagosom internal. Sementara pinositosis atau yang biasa disebut adalah peminuman seluler merupakan salah satu jenis endositosis di mana sel meneguk tetesan fluida ekstraseluler dalam vesikula yang kecil. Karena salah satu atau seluruh zat terlarut yang larut dalam tetesan tersebut dimasukkan ke dalam sel, pinositosis tidak bersifat spesifik dalam substansi yang ditranspornya. Kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu metabolisme. Nah, metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup. Metabolisme ini menyesuaikan energi untuk proses vital dan membentuk energi baru. Nah, metabolisme ini adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Atau singkatnya adalah metabolisme ini adalah konversi makanan menjadi energi untuk menjalankan proses baru. Selanjutnya ada gambar beruang ya, di situ ada dua gambar. Ada gambar kiri yang dimana beruang itu sedang menggigit ikan, dan yang gambar kanan itu beruang sedang berjalan atau berlari ya. Jadi maksudnya itu apa ya? Jadi maksudnya adalah ini hubungan antara sel dan energi. Sel itu akan mengikuti hukum-hukum kimia dan fisika, atau bisa dibilang hukum transformasi energi. Nah, yang dipakai di dalam hukum transformasi energi ini adalah hukum termodinamika 1, di mana kita sudah pelajari kemarin di semester 1 materi hukum termodinamika ini. Jadi tidak usah panjang lebar, secara singkat saja bahwa pada gambar tersebut berlaku hukum termodinamika 1. Energi bisa ditransfer atau diubah, tetapi tidak dibuat hancur atau tidak bisa dimusnahkan atau tidak dapat dihilangkan maupun diciptakan. Nah, misalnya di dalam gambar tersebut terjadi reaksi kimia. Beruang coklat itu akan mengubah bahan kimia atau potensial energi yang ada di dalam ikan yang dia makan itu supaya dia bisa menjadi energi kinetik berlari yang ada di gambar sebelah kanan. Dia itu sedang berlari. Jadi habis makan ikan, dia bisa dapat energi buat berlari. Lalu ada yang namanya hukum termodinamika 2. Setiap transfer atau transformasi energi meningkatkan entropi semesta. Nah, misalkan di gambar itu saat beruang itu berjalan, kan ada gangguan ya tentunya dari sekitarnya itu. Gangguan terjadi meningkat di sekitar tubuhnya dengan melepaskan panas dan molekul kecil yang merupakan produk sampingan dari metabolisme, sehingga beruang itu dapat berjalan atau berlari dengan cepat. Mungkin kalau berlari dia akan secepat saat kuda dipacu gitu loh. Lalu energi di dalam sel itu juga meliputi ada yang namanya ikatan kimia dan energi potensial kimia. Energi potensial kimia ini dibagi dua, ada menurut gradien konsentrasinya dan menurut gradien potensialnya atau gradien bahan kimia yang dipakai gitu. Selanjutnya adalah perubahan energi bebas suatu reaksi, menunjukkan apakah reaksi tersebut berlangsung spontan atau tidak spontan. Energi bebas pada suatu sistem kehidupan adalah energi yang dapat melakukan kerja pada kondisi seluler. Nah,
Energi bebas atau yang kita ketahui adalah delta G itu dihubungkan langsung dengan yang namanya total energi atau delta H dan dengan entropi atau delta S. Energi bebas ini adalah total energi dikurang entropi dikali waktu. Entropi dikali suhu. Nah, jadi perubahan kespontanan ini melibatkan penurunan energi bebas atau min delta G. Dalam reaksi kimiawi eksergonik atau spontan, produk yang dihasilkan itu memiliki energi bebas yang lebih kecil dibandingkan dengan energi bebas reaktan. Reaksi endergonik atau non-spontan memerlukan masukan energi. Jadi di dalam metabolisme seluler itu, reaksi eksergonik akan menggerakkan reaksi endergonik atau yang disebut pengkapelan energi. Nah, penambahan materi-materi awal tadi dan pengeluaran produk akhir itu akan mencegah metabolisme itu untuk mencapai kesetimbangannya. ATP atau adenosin trifosfat. ATP seperti namanya adalah nukleotida dengan 3 fosfat. Struktur khususnya 2 ikatan pirofosfat menjadikannya senyawa yang kaya energi. Nah, senyawa yang kaya energi ini terdiri dari unsur-unsur berikut seperti basa nitrogen, adenin. Basa nitrogen adalah senyawa siklik yang mengandung satu atau lebih nitrogen dalam strukturnya. Basa nitrogen ini dapat ditemukan di dalam komponen asam nukleat, DNA, dan RNA. Selanjutnya ada ribosa. Ribosa terletak di tengah molekul. Ini adalah gula dari jenis pentosa. Karena memiliki 5 atom karbon, formula dari ribosa ini adalah formula kimianya adalah C5H10O5. Karbon 1 ribosa melekat pada cincin adenin. Selanjutnya 3 radikal fosfat. 2 yang terakhir adalah penghubung energi tinggi dan diwakili dalam struktur grafik dengan simbol virgulillah. Kelompok fosfat adalah salah satu yang paling penting dalam sistem biologis. 3 kelompok disebut alfa, beta, dan gamma, dari yang paling dekat ke yang terjauh. Nah, selanjutnya ada hidrolisis ATP. Hidrolisis ATP adalah reaksi yang melibatkan pemecahan molekul dengan adanya air. Nah, jadi di situ sudah tertera reaksinya. Ada ATP ditambah air akan menghasilkan produk ADP ditambah kelompok fosfat anorganik dan energi. ADP itu adalah adenosin difosfat. Sementara ini adalah reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik. Nah, jadi hidrolisis ATP ini adalah sebuah fenomena yang melibatkan pelepasan sejumlah besar energi. Pecahnya salah satu hubungan pirofosfat menghasilkan pelepasan 7 kilokalori per mol, khususnya 7,3 ATP ke ADP dan 8,2 untuk produksi adenosin monofosfat atau AMP dari ATP. Ini sama saja dengan 12.000 kalori per mol ATP. Selanjutnya, enzim mempercepat reaksi metabolik. Nah, enzim ini merupakan protein. Kerja enzim ini mirip seperti katalis. Enzim mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi, sehingga ikatan akan dapat diputuskan pada suhu sedang, seperti yang ditemukan pada sebagian besar organisme. Nah, enzim ini mempunyai 2 karakteristik yang penting. Yang pertama, enzim tidak berubah masuk ke dalam reaksi kimia dan bertindak hanya sebagai katalisator. Yang kedua, enzim tidak mengubah keseimbangan yang konstan pada reaksi kimia tersebut. Enzim ini hanya meningkatkan kecepatan di mana reaksi mendekati keseimbangan. Bisa dilihat pada gambar, di situ ada tiga keadaan. Yang pertama, pada saat keadaan normal, tanpa adanya katalisator, tanpa adanya enzim, itu reaksi akan berjalan sangat lambat. Jadi dia kurvanya itu titik puncaknya sangat tinggi tanpa adanya katalisator ataupun enzim. Sementara di reaksi yang kedua dengan katalisator itu yang warna biru,
itu lumayan sedang gitu. Katalisator itu dapat menurunkan energi aktivasinya. Jadi reaksi itu tidak berjalan begitu lama seperti yang hitam, dan akan lebih cepat lagi jika reaksi tersebut bereaksi dengan enzim. Jadi yang warna merah itu sangat beda gitu ya dengan enzim dan dengan katalisator atau tanpa katalisator. Jadi kalau dengan enzim itu akan menurunkan energi aktivasi yang lebih banyak dibanding katalisator. Jadi pada keadaan akhir delta G-nya itu atau energi bebasnya itu akan lebih sedikit dibanding pada saat tidak menggunakan katalisator atau tidak menggunakan enzim. Kespesifikan enzim terhadap substrat. Enzim bereaksi spesifik. Artinya, suatu enzim hanya dapat bereaksi dengan substrat tertentu atau pada sejumlah senyawa. Contohnya di sini ada pada penamaan enzim yang pada umumnya sesuai dengan nama substratnya dan diberikan akhiran ase. Yang pertama di sini ada sukrosa. Sukrosa itu kalau direaksikan dia akan menghasilkan produk glukosa ditambah fruktosa dan namanya akan berubah menjadi sukrase seperti yang diberikan tadi. Nama substratnya sukrosa dan di akhirannya diberikan ase menjadi sukrase. Yang kedua ada enzim heksokinase yang bekerja untuk heksosa, glukosa, dan fruktosa, tapi afinitasnya beda. Faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama ada kadar enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi akan meningkat hingga batas konsentrasi tertentu. Nah, berarti kalau makin rendah konsentrasi enzimnya, maka kecepatan reaksi juga akan semakin rendah hingga batas konsentrasi tertentu. Lalu, hasil hidrolisis substrat akan konstan dengan naiknya konsentrasi enzim atau dengan turunnya konsentrasi enzim. Hal ini disebabkan penambahan enzim sudah tidak efektif lagi. Yang kedua ada kadar substrat. Kecepatan reaksi enzimatis pada umumnya tergantung pada konsentrasi substrat. Kecepatan reaksi akan meningkat apabila konsentrasi substrat meningkat. Peningkatan kecepatan reaksi ini akan semakin kecil hingga tercapai suatu titik batas yang pada akhirnya penambahan konsentrasi substrat hanya akan sedikit, meningkatkan kecepatan reaksi. Selanjutnya ada aktivator. Aktivator adalah senyawa atau ion yang dapat meningkatkan kecepatan reaksi enzimatis. Aktivator atau yang biasa disebut zat-zat penggiat ini itu merupakan zat atau molekul ya yang berfungsi untuk memacu untuk mempercepat reaksi enzim. Contoh dari aktivator itu antara lain garam-garam dari logam alkali yang dalam kondisi encer. Keencerannya itu sekitar 2-5% dan ion logam seperti Ca, Mg, Ni, Mn, Zn, Fe dan Cl. Dan ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi dari salah satu kerja enzim. Selanjutnya ada inhibitor, di mana inhibitor ini merupakan kebalikan dari aktivator. Aktivator adalah yang mempercepat laju enzim, sementara inhibitor adalah yang menghambat aktivitas enzim atau yang memperlambat laju enzim. Nah, pada umumnya cara kerja inhibitor ini adalah dengan menyerang sisi aktif enzim, sehingga enzim tidak dapat berikatan dengan substrat, sehingga fungsi kataliknya terganggu. Nah, inhibitor ini terbagi menjadi dua macam. Ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif merupakan molekul penghambat kerja enzim yang bekerja dengan cara bersaing dengan sisi aktif enzim. Sementara inhibitor non-kompetitif itu merupakan molekul penghambat kerja enzim yang bekerja dengan cara di sisi selain sisi aktif enzim. Selanjutnya ada pH. Enzim pada umumnya bersifat amfolitik, yang berarti enzim mempunyai konstanta disosiasi pada gugus asam maupun gugus basa, terutama gugus terminal karboksil dan gugus terminal amino atau asam amino. Perubahan kereaktifan enzim ini diperkirakan merupakan akibat dari perubahan pH lingkungan. Jadi, dengan perubahan pH juga mengakibatkan proses denaturasi atau kerusakan terhadap enzim. Nah, denaturasi oleh pH yang ekstrim umumnya bersifat reversible atau bolak-balik, namun tidak bolak-balik pada denaturasi yang terjadi karena suhu panas. Sebagian besar enzim itu mempunyai pH yang optimum atau
pH batas yaitu antara 6 sampai dengan 8, berarti di antara asam dan basah. Nah, perubahan pH akan mengakibatkan sisi aktif enzim yang berubah keefektifannya di dalam membentuk kompleks enzim substrat, sehingga bisa menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Terakhir, faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu. Nah, enzim dapat mempercepat terjadinya reaksi kimia pada suatu sel hidup dalam batas-batas suhu tertentu. Nah, kecepatan reaksi yang dikatalis enzim ini akan meningkat seiring dengan naiknya suhu. Jadi, jika suhu meningkat, kecepatan enzim akan meningkat. Sementara, jika suhu menurun, kecepatan enzim akan menurun. Nah, reaksi yang paling cepat terjadi itu pada suhu yang optimum. Suhu yang tidak terlalu tinggi akan menyebabkan enzim terdenaturasi. Tadi, terdenaturasi atau kerusakan enzim. Pada suhu 0 derajat, enzim menjadi tidak aktif dan dapat kembali aktif pada suhu normal atau suhu ruang. Oke, selanjutnya enzim allosterik. Enzim allosterik ini berasal dari kata allo dan stereos. Allo artinya lain, stereos adalah sisi. Jadi, enzim allosterik ini adalah bukan sisi lain, tapi memiliki dua sisi katalik. Enzim allosterik ini juga disebut sebagai enzim pengatur. Nah, enzim allosterik ini berfungsi untuk memodulasi aktivitas enzim. Sisi dari allosterik memiliki ikatan non-kovalen pada dan interaksinya bersifat reversibel. Sisi allosterik ini akan mengikat senyawa pengatur yang disebut efektor atau modulator. Di situ, enzim allosterik dikontrol oleh molekul efektor. Molekul efektor ada aktivator dan inhibitor. Seperti tadi, aktivator adalah yang mempercepat laju kerja enzim, sementara inhibitor adalah yang dapat menurunkan laju kerja enzim. Nah, enzim allosterik ini sering berbentuk protein yang memiliki beberapa subunit protein. Dan tentunya dia memiliki satu atau lebih sisi yang aktif pada masing-masing subunitnya. Terikatnya substrat pada sisi aktif enzim akan menginduksi perubahan konformasi protein pada enzim tersebut. Nah, seperti itu, perubahan konformasi sisi aktif enzim ini dapat mempengaruhi kecepatan enzim tersebut. Jadi, enzim allosterik secara singkat adalah enzim pengatur.